Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode sebelum proklamasi kemerdekaan. Zaman Hindia Belanda. Masa penjajahan Belanda terhadap Indonesia terjadi selama kurang lebih 350 tahun. Secara langsung, ketika ada suatu negara yang menjajah negara lain, sudah pasti negara jajahan akan dipaksa untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penjajah, baik berupa hukum yang mengatur kehidupan individu dengan individu dengan negara, atau pemerintah, dan termasuk hukum yang mengatur tentang cara pelaksanaan kenegaraan. Pada masa ini, Indonesia disebut dengan nama Hindia Belanda yang dikonstruksikan sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938. Kedua, Indisstadsregeling. Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938 isinya yaitu Pasal 1, Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Pasal 62, Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintah Indonesia, dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan umum. Pasal 63, Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Soal-soal intern Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Sementara Indisstadsregeling atau disebut dengan IS pada hakikatnya adalah undang-undang, tetapi karena substansinya mengatur tentang pokok-pokok dari hukum tata negara yang berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia, maka secara real IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda ini, sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah sentralistik. Akan tetapi, agar corak sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakan adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda atau Indonesia tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan seperti ini nampak dari hal-hal berikut. Pertama, kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal dengan kewenangan yang sangat luas dengan dibantu oleh Raad van Indië atau Badan Penasehat. Kedua, kekuasaan kehakiman ada pada Hooggerechtshof atau Mahkamah Agung. Tiga, pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Rekenkamer. Struktur ketatanegaraan seperti ini berlangsung sampai pada masa pendudukan Jepang dan berakhir pada masa proklamasi kemerdekaan. Memperhatikan susunan ketatanegaraan tersebut, maka dari segi hukum tata negara, Hindia Belanda belum dapat disebut sebagai negara. Hal ini mengingat tidak dipenuhinya unsur-unsur untuk disebut negara, seperti mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Memang, realitasnya ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sudah terpenuhi. Masa penjajahan Jepang. Sejarah pada masa penjajahan Jepang ini ada karena adanya Perang Asia Timur Raya atau yang biasa dikenal dengan sebutan Perang Dunia Kedua. Pada masa ini terdapat kekuatan angkatan perang yang cukup dominan, yaitu bala tentara Jepang. Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan Asia mampu diduduki oleh bala tentara Jepang, tidak terkecuali negara Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai penguasa pendudukan. Sebagai penguasa pendudukan, maka Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum di Hindia Belanda. Kedua, menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Indonesia, dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Ketiga,
sebelum PPKI berhasil melaksanakan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu: pertama, daerah yang meliputi Pulau Sumatera di bawah kekuasaan pembesar Angkatan Darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukit Tinggi. Kedua, daerah yang meliputi Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Ketiga, daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Dari pembagian wilayah ini membuktikan bahwa pada masa pendudukan Jepang, paham militeristik menjadi model bagian peraturan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Proklamasi. Dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan perkataan lain, bangsa Indonesia memulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu Tatanan Hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia dengan suatu revolusi Glenwet telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenegaraan Indonesia periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang pertama, bentuk negara. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar yang dijalankan. Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang pada sidang BPUPKI dan disahkan pada sidang PPKI. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial, dalam arti kepala pemerintahan adalah presiden dan di pihak lain ia tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, kedudukan presiden tidak tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, kepala negara. Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dipilih dan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Kelima, kepala pemerintahan. Pemerintahan dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, kabinet yang digunakan. Kabinet di periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berubah-ubah. Kabinet RI yang pertama terdiri dari 12 menteri, memimpin departemen dan 4 menteri negara. Namun, kabinet ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga Indonesia menganut presidensial. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pertama, negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian dengan wilayah kekuasaan daerah sebagaimana dalam persetujuan Renville dan sesuai dengan bunyi pasal Konstitusi RIS. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus sebagai Undang-Undang Dasar Negara Bagian RI. 3. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberal. 4. Berlakunya sistem parlementer, yaitu pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Pemerintahan dikepalai seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai kepala negara. 5. Sebagai akibat sistem parlementer,
kabinet tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik dan dinilai negatif oleh DPR. 6. Terjadinya pertentangan politik di antara partai-partai politik saat itu yang bercorak agama, nasionalis, kedaerahan, dan sosialis dengan sistem multipartai. Dalam sejarah Indonesia, melakukan perubahan pada konsep pemerintahan, terjadi 4 perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Hal ini dimotori oleh adanya tuntutan reformasi, terlebih adanya kedudukan dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang sangat dominan. Pada tahun 1999, pada perubahan itu yang pertama yaitu mengurangi atau mengendalikan kekuasaan presiden. Yang kedua, hak legislasi dikembalikan kepada DPR. Keputusan diterima atau ditolak RUU tersebut berada pada kekuasaan legislatif. Pada tahun 2000, kembali terjadi perubahan yang dimana pada perubahan kali ini yang paling menonjol adalah Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia atau dikenal dengan HAM. Tidak cuma hanya HAM, akan tetapi juga perubahan terjadi pada undang-undang yang lainnya, seperti pemerintah daerah, wilayah negara, warga negara dan penduduk, pertahanan dan keamanan negara, bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan, serta lembaga DPR khusus dalam keanggotaan, fungsi maupun tentang cara pengisiannya. Perubahan ini hanya dilakukan pada substansinya. Kemudian, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada tahun 2001. Perubahan atau amandemen ini dilakukan kembali pada tahun 2001 pada sidang tahunan MPR tanggal 9 November tahun 2001. Menurut Sri Sumantri, perubahan ketiga dilakukan menurut teori konstitusi terhadap susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Bahkan, substansi penjelasan yang sifatnya normatif dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002. Setelah amandemen pada tahun 2001, pada tahun 2002 kembali terjadi amandemen. Amandemen yang dilakukan pada tahun 2002 ini memuat 9 item materi muatan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat itu antara lain yang pertama, perubahan terhadap anggota MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, tentang kewenangan presiden, hal keuangan negara dan bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, aturan tambahan dan aturan peralihan dan kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pada periode reformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.